Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Masuk ke pertemuan 10, kita bahas tentang inheritance. Inheritance itu dalam arti kata pewarisan antara kelas kepada kelas lainnya. Pewarisan itu merupakan salah satu dari 3 konsep dasar OOP ya. Kita udah bahas nih di pertemuan awal banget loh yang masalah pewarisan ini. Terus konsep inheritance ini adalah hasil adopsi dari dunia real ya. Dunia real, dunia nyata. Misalkan di sini adalah kelas benda, ini kelas benda ya. Kelas benda dia nanti akan ada kelas-kelas lain di bawahnya. Misalkan di sini ada kelas sapu, ada kelas bantal, ada kelas meja misalnya, kemudian ada kelas bangku. Di sini sebenarnya keempat kelas yang ada di bawahnya ini mengacu kepada satu kelas yang ada di atasnya. Kelas yang berada di atas dinamakan parent class. Jadi ini, yang ini namanya parent class nih, yang ada di atas ini. Namanya parent class atau base class. Kalau turunannya biasanya disebut subclass atau child class. Yang ini maksudnya. Keempat ini. Namanya child atau subclass. Suatu subclass dapat mewarisi segala hal yang ada di parent class. Seperti contoh kita tadi, di sini kita membentuk sebuah kelas namanya benda ya. Benda itu pasti memiliki beberapa properti standar. Contohnya, terbentuk dari apa, bahannya apa, warnanya apa. Jadi kesimpulannya adalah subclass, dia ini memperluas atau extend dari parent class-nya. Cara melakukan inheritance adalah dengan menambahkan kalimat extends pada nama kelas yang kita buat. Jadi di sini ada public class B, kemudian A ini adalah kelas yang menjadi parent kelasnya. Jadi di sini akan memberitahu kepada compiler bahwa kelas B merupakan perluasan dari kelas A. Diketahui bahwa semua kelas dalam Java merupakan subkelas dari kelas super induk yang bernama objek. Jadi sebenarnya di atas kelas ada lagi objek gitu ya. Jadi saat dikompilasi oleh compiler Java akan membaca sebagai subkelas dari objek. Di sini adalah contoh public class A extends object. Di sini ada sebuah objek. Jadi si kelas A ini memperluas kelas objek. Mungkin ada yang kurang yakin dengan konsep extends yang tadi. Saya akan membuktikan dengan sebuah kelas pada bahasa pemrograman tertentu. Jadi ini namanya kelasnya, namanya main activity, extends-nya ke appcompat activity. Membuktikan ya bahwa kelas itu ketika mengambil manfaat atau mengambil method dan selainnya, mereka selalu menambahkan extends. Sebagai contoh di sini adalah main activity extends appcompat activity. Jadi si main activity ini dia mengambil nilai, mengambil manfaat, mengambil metode, mengambil semua fitur yang ada pada appcompat activity. Dan jadi akhirnya dengan adanya proses pengambilan itu sehingga appcompat activity memiliki perluasan yang diperluas oleh main activity. Kembali ke slide. Contoh yang tadi membuktikan bahwa pemrograman mobile, saya ambil contoh pemrograman mobile ya, menggunakan extends juga untuk memperluas atau menggunakan fitur dari kelas lainnya. Di sini adalah contoh kelas pegawai, di mana kelas pegawai ini memiliki properti nama dan gaji. Kemudian di sini ada kelas manager, di mana ada nama, gaji, dan departemen. Kemudian di sini karena manajer itu sebenarnya kan pegawai ya. Jadi manager extends pegawai. Di sini ada public stringnya departemen. Di sini terlihat bahwa manajer adalah pegawai. Karena itu manajer mengambil semua properti yang ada pada kelas pegawai. Pada saat kita membuat sebuah inheritance, ada sebuah kata kunci yaitu super yang dipakai untuk merujuk pada properti. Di sini penjelasannya pada member pada parent class. Format penulisannya sebagai berikut.
Yang pertama super.data_member merujuk pada data member pada parent class, super.function member merujuk kepada function member pada parent class, dan super hanya merujuk kepada konstruktor parent class-nya. Ini nanti kita buktikan ya. Konstruktor pada parent class tidak dapat diwariskan ke subclass-nya. Setiap kali kita membuat suatu subclass, maka harus memanggil konstruktor parent class di konstruktor subclass. Intinya, dia harus dipanggil lagi pada subclass. Pemanggilan konstruktor parent harus dilakukan pada baris pertama dari konstruktor subclass. Jika tidak mendeklarasikan secara eksplisit, maka compiler Java akan menambahkan deklarasi pemanggilan konstruktor parent class di konstruktor subclass. Nah, maksudnya ini kalau kita pakai NetBeans ya, nanti dia akan menambahkan sendiri kodenya otomatis. Sebelum subclass menjalankan konstruktornya sendiri, subclass akan menjalankan konstruktor superclass terlebih dahulu. Alasannya kenapa? Karena dia adalah parent class ya. Ini adalah contoh dari penggunaan super ya. Di sini ada kelas cabang, di mana kelas cabang memiliki properti nama dan JML PEM. Di sini pada kelas cabang dia memiliki metode namanya mulai. Kemudian di bawahnya ada bola yang melakukan extend kepada kelas cabang. Jadi dia ke sini. Parent kelasnya adalah kelas cabang. Di sini ada properti luas lap, mungkin ini maksudnya luas lapangan. Nah, di sini maksudnya. Di sini ada void mulai 1 ya, mulai 1. Dia harus menjalankan ini dulu. Void mulai yang ada di kelas cabang. Di sini ada mulai kan? Nih, void mulai. Nih. Kemudian saat kita melakukan pemanggilan, nah di sini di main ini dipanggil. Jadi pada saat kita memanggil bola ya, secara otomatis pada saat pemanggilan mulai 1, ini otomatis ya, otomatis ini akan memanggil si void mulai terlebih dahulu. Ini first, pertama dia akan memanggil void mulai terlebih dahulu yang ada pada parent class-nya. Contoh lain di sini saya punya kelas induk, dan pada kelas induk ini kita punya konstruktor. Kemudian kita punya method, di sini method induk. Nah, pada saat kelas anak dipanggil dan melakukan extend kepada kelas induk, ya, si konstruktor kelas anak ini akan menambahkan super di sini. Dalam artian dia akan menjalankan konstruktor miliknya kelas induk. Kemudian pada kelas anak terdapat void metode anak yang dimiliki oleh si kelas anak ini. Nah, ini pada saat kita jalankan pada kelas lain gitu ya. Print line, tampilan ini dari kelas main method. Pada saat kita memanggil kelas anak, nih kelas anak, kita panggil kelas anak ini dan kita panggil metode anak ya, seperti ini. Maka yang dihasilkan adalah tampilan ini dari kelas main method, kemudian tampilan ini dari konstruktor kelas induk, dan berikutnya tampilan ini dari metode yang dimiliki oleh kelas induk. Maka ini akan muncul semua. Dari bahasan tadi kita coba implementasikan pada NetBeans. Kita klik kanan, saya bikin ini kelas baru ya. Saya bikin kelasnya bola. Saya hapus dulu. Siap. Di sini saya membuat kelas bola yang nantinya akan ada subkelasnya. Pada kelas bola saya akan menambahkan sebuah properti berat ya. Kalau bola kan ada beratnya. Kemudian di sini saya buat void. Kemudian saya set juga hasil outputnya.
Di sini double get berat. Nah, ini adalah kelas bola yang sudah saya buat. Seperti ini ya, saya memiliki properti berat, saya membuat void set berat, dan saya menghasilkan output di sini dengan nama method namanya get berat yang nantinya akan memunculkan nilai dari berat bola tersebut. Selanjutnya saya akan membuat subkelasnya bernama bola basket. Saya rapikan dahulu, saya hapus-hapus ini. Di sini saya tambahkan konstruktor. Caranya dengan menekan tombol Alt insert, pilih konstruktor, tekan enter aja, langsung muncul bola basket. Di sini untuk memanggil method pada kelas parent, maka kita akan extend dulu, extend bola, berarti kita memiliki kelas parent bernama bola, dan kita akan memanfaatkan kelas bola tersebut. Di sini set berat, jadi saya bisa pakai super dot set berat, misalkan seginilah, 23,5. Seperti ini cara menggunakan supernya. Karena tadi kita membahas bagaimana cara kita memanfaatkan metodenya, lalu kita juga bisa loh bagaimana cara kita memanfaatkan konstruktor pada si bola. Kebetulan pada kelas bola ini belum saya buat ya konstruktornya, saya buka dulu. Saya balik lagi ke kelas bola, saya tambahkan konstruktor, tekan Alt insert, enter, langsung ada konstruktor ya. Ini nggak saya masukkan si properti double-nya, tapi saya print aja di sini. Saya beri nama ini konstruktor kelas bola. Ini saya copy. Kemudian saya letakkan pada bola basket. Saya letakkan ini. Saya rubah konstruktornya. Di sini ada kelas bola, di mana kelas bola memiliki konstruktor berisi ini kelas bola, dan pada bola basket di sini muncul ini kelas bola basket. Maka yang akan pertama kali muncul adalah print dari konstruktor kelas bola, kemudian pada bola basket. Kita buktikan ya. Saya membuat kelas baru di sini. Saya buat Java class, saya bikin main bola. Ini saya tutup dulu yang di bawah ya. Saya tutup, saya save. Ini yang bola juga saya tutup, saya save. Saya buat public static. Panggil kelas bola basketnya. Saya jalankan kode ini ya. Klik kanan, run file. Nah, muncul. Pertama, yang muncul dari kelas bola, kemudian kelas bola basket. Kita lanjutkan pembuktian bahwa kelas child itu bisa mengakses kelas parent ya, atau kelas di atasnya. Saya coba akses kelas parent. Kita akan mengakses metode yang ada pada kelas bola. Jadi saya bb.set berat, saya masukkan 23,4,
kemudian saya panggil ya hasil dari si 23,5 ini, system.out.println, saya panggil berat bola get berat. Saya jalankan kembali kodenya, run file, masuk ya 23,5. Ini pembuktian ya bahwa ternyata kelas child bisa mengakses kelas parent. Pada studi kasus ini dapat dilihat pada kelas diagram bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada kelas bola basket yang diakses oleh main, tapi si kelas bola basket itu adalah child dari kelas bola yang merupakan parentnya ya. Seperti itu untuk bahasan kali ini, semoga mudah dipahami. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.